Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Suryani. Kita pada kuliah online hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah elemen mesin. Ini mata kuliah buat teman-teman teknik ya, dimana ini dasar-dasar yang harus diketahui semua teknik ya. Sebelum mulai jangan lupa subrek dulu nih, like, komen, boleh juga di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang elemen mesin. Langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya elemen mesin itu sendiri? Jadi yang pertama kita bahas, ini ada beberapa pengertian yang beberapa saya ambil, saya rangkum dari referensi-referensi yang saya pernah baca. Mesin itu sendiri adalah suatu peralatan di mana peralatan ini digunakan sebagai pengubah atau penerus gaya, bisa gerak, atau bisa juga energi. Jadi ketika kita membutuhkan gaya, ketika kita ingin menggerakkan sesuatu, atau ketika kita ingin menghasilkan energi yang lebih tinggi, digunakanlah sebuah peralatan yang namanya mesin gitu. Mesin ini itu menerima energi, kemudian menggunakan energi tersebut untuk melakukan pekerjaan. Jadi energi dipakai oleh mesin, kemudian digunakan untuk melakukan pekerjaan. Tipe mesin sendiri ada 3. Yang pertama ada working mesin atau mesin pekerja. Kemudian atau yang kedua ada transport mesin, yaitu mesin penggerak atau pemindah ya. Kemudian ada power mesin atau mesin penghasil energi atau daya. Ini contoh-contohnya. Kalau mesin pekerja ini ekskavator ya, salah satu contohnya. Kemudian ada kalau mesin transport ada pompa sentrifugal atau pompa air gitu ya. Ini adalah penggerak ya, dimana dia yang akan mengantarkan, itu dia yang akan melakukan penggerakan. Kemudian ada combustion engine atau mesin pembakaran. Ini termasuk kepada power mesin yang menghasilkan energi. Jadi ada proses pembakaran di dalamnya. Ini mesin-mesin pembakaran ini tentu di mobil gitu ya, bentuknya seperti ini. Ada bahan bakar pasti betul ya. Dalam mesin sendiri ada elemen, ada bagian yaitu namanya mekanisme. Yaitu mekanisme itu sendiri bagian mesin yang mengubah atau mentransmisikan gerak. Khusus ya, mentransmisikan gerak sesuai yang telah ditentukan. Ada mekanisme link atau linkage machine, yaitu penghubung ya, mekanisme penghubung, mekanisme roda gigi, kemudian mekanisme ulir, dan mekanisme cam ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, yang ini slider crank mechanism ya, mekanisme yang slide itu geser ya, yang digeser tuh bentuknya piston ya. Kemudian ada gesekan ya, gesekan. Kemudian ada gear, ada roda gigi. Mekanisme roda gigi itu bentuknya seperti yang gambar yang kedua di atas. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada screw mesin, yaitu ulir, dongkrak. Itu sistem kerjanya adalah mekanismenya adalah dengan diulir. Sedangkan yang cam mechanism ini adalah perpaduan. Ini ada yang cam follower filter, ini seperti permesinan yang berat ya, cam mechanism besar ya, mesin-mesin besar. Jadi ada perpaduan, ada yang spring, ada palepnya gitu, ada yang tekan gitu ya, pakai piston juga bisa. Jadi gerakannya tuh bukan hanya di satu bagian, di seluruh bagian tuh udah ada perpaduan. Nah, langsung kita masuk ke elemen mesin. Bagian dari satu mesin atau mekanisme yang didesain secara khusus. Nah, yang kemudian disusun membentuk satu kesatuan
hingga dapat bekerja bersama-sama sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam suatu permesinan itu ada elemen-elemennya gitu. Nah, elemen-elemen inilah yang bersatu kemudian bekerja sama ya dengan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan energi bisa, pergerakan bisa, daya bisa gitu. Nah, inilah elemen-elemen mesin, inilah yang membuat sebuah permesinan itu berguna atau bermanfaat, membuat sebuah produk misalkan. Nah, ini strukturnya, struktur mesin itu seperti apa ya, dari mesin kemudian ada mekanisme, kemudian jadi elemen-elemennya. Di dalam mesin itu ada mekanismenya atau caranya, kemudian elemen-elemen mesinnya adalah bagian-bagian dari mesin itu sendiri. Nah, contoh di sini ada combustion engine atau mesin pembakaran, di mana di dalamnya itu ada mekanisme roda gigi, mekanisme slider crank atau geser, dan semua banyak-banyak hal tergantung dari mesinnya. Nah, di slider crank itu ada piston, ada baut, ada connecting rod gitu. Ini hal-hal yang jadi sebuah mesin itu isinya dalamannya macam-macam gitu. Ini salah satu struktur mesin combustion engine atau mesin pembakaran. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ada mekanismenya, ada elemen-elemen mesinnya. Nah, elemen mesin itu yang piston, baut, connecting rod, pasak, itu elemen-elemen mesinnya. Nah, kalau mekanismenya, mekanisme roda gigi, mekanisme geser atau slider, atau tadi yang mekanisme screw, ya ulir. Nah, itu mekanismenya. Contohnya seperti ini. Jadi bagian mesin, oke kita coba combustion engine. Kalau di breakdown lagi, mekanisme yang ada di combustion engine itu apa saja? Gear mechanism, slider crank mechanism, dan banyak lagi. Sebutin elemen-elemen mesinnya. Ada pistonnya Pak, ada bautnya, ada connecting rodnya, ada pasaknya. Wah, banyak sekali ya. Nah, ini yang teman-teman harus pahami gitu, bahwa kita belajar elemen mesin itu untuk mengetahui sebenarnya di dalam sebuah mesin itu apa sih sebenarnya, ada apa aja gitu. Sebagai engineering, sebagai perekayasa, sebagai anak teknik, pastinya kita harus mendesain. Apa sih sebenarnya engineering design itu? Yaitu proses merencanakan suatu sistem, kemudian ada prosesnya, kemudian ada peralatannya, kemudian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kita mau mendesain apa nih gitu? Apa yang dibutuhkan gitu? Nah, kita desain. Nah, ini proses mendesain ini adalah proses decision making ya, yang dimana sebagai seorang engineer, sebagai seorang insinyur, sebagai orang sarjana, tugas kita adalah melakukan decision making. Salah satu cirinya ketika kita mendesain menjadi seorang engineering design, ya pertama dia harus kreatif, inovatif, kemudian iteratif, prosesnya juga harus iteratif. Proses itu bertahap gitu ya, iterasi ada beberapa tahapan gitu. Kemudian yang terakhir adalah melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jadi yang kalau kita mendesain sebuah peralatan atau mendesain sebuah mesin ya, dalam hal ini engineering teknik ya, kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Ada ilmu-ilmu matematika, ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu engineering science, bisa juga orang electrical, bisa juga orang kimia ya. Nah, bisa jadi itu merupakan sebuah kerjasama yang dibutuhkan, kerjasama yang betul-betul kuat ya, sehingga menghasilkan desain yang bagus. Nah, ini adalah flow atau alir dari engineering design. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Kita identifikasi itu ya. Kemudian setelah kita identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang digunakan ya, ini ketika kita melakukan ini ya,
sebuah engineering design, lalu kita desain konsepnya, kita rancang konsepnya secara konseptual saja, di mana konseptual ini bisa berdasarkan literatur, referensi, berdasarkan apa sih yang dibutuhkan. Lalu secara konsep dirancang, ada yang namanya preliminary, ya, di mana di sini adalah desain pendahuluan, ya. Desain pendahuluan ini kita melakukan perancangan, di mana ini belum final, masih ada tahapan yang namanya trial and error. Ya, kemudian terakhir jadilah desain yang terakhir yang sudah melakukan proses pendahuluan, secara konsep juga udah mateng gitu ya. Nah, inilah yang tiga inilah konseptual design, preliminary design, final design. Ini adalah design of machine element. Jadi ketika kita membuat sebuah elemen permesinan, bisa jadi nih teman-teman yang mendengarkan atau menyimak video ini nanti salah satunya ada penemu elemen mesin gitu. Apa sih elemen-elemennya gitu? Bisa nemuin baut apa gitu ya. Nah, itulah. Nah, ini yang terus berkembang ya, dunia pendidikan terus berkembang. Kita nggak tahu nanti akan ketemu elemen-elemen mesin yang aneh-aneh, yang bermacam-macam lah. Nah, kemudian setelah desainnya sudah final, ini baru desain, barulah kita manufacturing, barulah kita buat, kita fabrikasi. Setelah jadi dimanufaktur, diproduksi, dibikin, barulah kita jual atau kita pasarkan, lalu kita kirimkan. Prosesnya seperti itu. Engineering design itu seperti itu. Kita membuat sebuah perancangan, mendesain sebuah produk segala macam. Prosesnya adalah seperti ini. Nah, di mana proses mendesain elemen mesin itu ada tiga: conceptual design, preliminary, sama final design. Kalau manufacturing, sales and delivery itu bukan bagian dari design of machine element. Lalu dalam elemen mesin juga selain engineering design ada yang namanya mechanical design. Nah, mechanical design ini proses merencanakan suatu sistem mekanikalnya, mesinnya, struktur produknya, instrumennya. Nah, ini adalah mechanical ya, jadi lebih kepada sistem permesinannya ya, strukturnya gitu. Kalau yang engineering itu kan secara menyeluruh tuh ya, desain secara menyeluruh dari identifikasi sampai yang namanya proses sales atau delivery, pengiriman. Nah, kalau mechanical engineering ini khusus ya, di sistem permesinannya, strukturnya, produknya, instrumen-instrumen apa saja yang harus dilakukan. Nah, elemen mesin dalam mechanical design ini, ada mechanical element design ini adalah mesin element design ini adalah yang pertama adalah menentukan bentuk dan ukuran. Kemudian memilih material yang cocok, menentukan proses manufaktur yang sesuai. Gitu. Ini proses-proses mesin ya, bentuknya kayak gimana, ukurannya gitu juga kita harus melalui proses pengukuran ya. Kemudian memilih material yang cocok, kita nanti akan belajar namanya material teknik. Itu material yang cocok untuk sebuah produk ini seperti apa. Proses manufakturnya juga harus sesuai dengan kebutuhan atau desain mekanikalnya. Nah, ini adalah design consideration ya. Ada 24, jadi banyak sekali ya. Ada kekuatan, kekakuan, keausan, korosi, safety, reliability-nya, gesekannya, dari harga, kemudian prosesnya, beratnya, umur pakainya, noisy-nya, stylingnya, bentuknya, ukuran, kontrol, thermal properties. Nah, teman-teman teknik kimia fokus di sana. Kemudian surface-nya, pelumasannya, marketability-nya, teman-teman di orang ekonomi ya, perawatan, kemudian ada volumenya juga. Nah, ini perpaduan ya, jadi elemen mesin. Kenapa kita harus belajar elemen mesin? Supaya kita tuh paham sebenarnya apa yang ada di dalam permesinan itu sendiri. Walaupun jurusannya jurusan yang lain, tapi kita juga harus mengerti, paham nih, kenapa dasarnya. Apalagi anak teknik ya harus memahami betul
bagaimana si elemen mesin ini, cara kerjanya, mekanismenya, apa saja elemen mesinnya gitu. Lalu dalam elemen mesin juga kita ada standar dan kode. Standar ini sendiri adalah sekumpulan spesifikasi ya. Bagian-bagian mesin itu ada spek-speknya gitu lah. Kemudian material juga ada speknya, proses juga ada speknya. Jadi kita ada standarnya ya, yang dimaksud untuk mendapatkan keseragaman. Biar seragam. Orang pakai mesin apa, ya ada standarnya. Orang pakai material apa, ada standarnya. Ini material dipakai buat apa, buat bahan apa, untuk sifat dan karakteristiknya gitu ya. Pastinya dilakukan biar efisien, juga mutunya juga bisa sama gitu, walaupun berbeda pabrikan misalkan. Contoh standarnya itu adalah ASME B73. Ini khusus untuk pompa sentrifugal ya, yang digunakan untuk proses chemical, proses kimiawi ya. Proses kimiawi di mana ini adalah standar. Saya yakin orang-orang kimia hafal sekali ya proses-prosesnya. Kemudian, nah kode ini sebenarnya apa? Nah, kode ini sebenarnya untuk keperluan analisis, perencanaan, cara pembuatan, jenis konstruksinya. Kemudian ini biasanya untuk bisa dipakai suatu tingkat tertentu dari keamanannya, efisiensinya, mutunya. Sama ASME boiler and pressure vessel code, kodenya itu apa gitu misalkan. Wah, ini kalau belajar lebih detail lagi di teknik kimia mungkin lebih dalam, nanti ada standar-standar kodenya. Di teknik lain juga ada sesuai dengan bagian masing. Permesinan standarnya pakai apa, material. Nah, ini organisasi-organisasi yang mengeluarkan standarisasi atau pengkodean. Ada Aluminium Association, American Gear Manufacturing Association. Jadi kalau aluminium itu ada organisasinya yang membuat standar. Kemudian roda gigi juga ada gitu ya, American Gear Manufacturing. Kemudian American Institute of Steel konstruksi baja. Kemudian American Iron and Steel Institute. Nah, banyak sekali ya. Kemudian American National Standard Institute, American Society for Metal, di Metal ASM-nya. Kemudian American Society of Mechanical Engineering, ASME itu mechanical ya. ASTM itu material ya. Kebetulan saya juga ngajar material teknik, jadi sering menggunakan standar-standar dari ASTM, yaitu American Society of Testing Material. Kemudian ada yang pengelas ya, American Welding Society. Kemudian American Bearing ya, memproduksi bearing. Ini ABMA, British Standard Institute, BSI. Kemudian Industrial Fasteners Institute ya, Institution of Mechanical Engineering, International Bureau of Weight and Measure ya, pengukuran berat ya. Kemudian ISO ya, International Standard Organization, untuk ISO mungkin dengar ISO. Nah, ini salah satunya gitu. Jadi kalau ISO itu lebih ke organisasinya, standarnya bagaimana, standar pengorganisasian gitu. Kalau yang lain-lain itu masing-masing bahan atau permesinan kebanyakan. Kemudian National Institute for Standard and Technology, kemudian Society of Automotive Engineer, kemudian American Society of Agriculture and Biological Engineering, ASAB. Ini adalah organisasi-organisasi memiliki standarisasi dan pengkodean dari masing-masing bagian dari keteknikan. Bahkan organisasi juga ada standarnya gitu. Baik, mungkin itu saja pengantar dari elemen mesin ya, mata kuliah elemen mesin. Nanti di pertemuan selanjutnya akan lebih detail lagi, elemen kita bahas elemen per elemennya ya, baut, ulir. Nanti kita bahas apa sih sebenarnya elemen-elemen mesin di bagian-bagian untuk permesinan. Baik, cukup sekian dari saya untuk mata kuliah pertemuan hari ini, sesi pertama di mata kuliah elemen mesin. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan, itu sebatas
itu kekurangan saya, kelemahan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.